Nah, advokat ini terkenal kan banyak ya, masyarakat bilang advokat itu ada yang apa namanya tuh, yang bajunya luar biasa, hedon lah, menggunakan, saya dengar ada yang menggunakan berlian gitu ya. Kalau saya enggak ya, enggak menggunakan berlian. Iya kan kita kenal nih Ya, yang lagi. ya, itu senior saya itu yang hebat. Bang Hotmar nih biasanya kan mamerin. Jadi mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang telah berhasil dan sukses sehingga memiliki sesuatu yang mereka ingin tonjolkan. Tapi tidak semua advokat juga sukses. Ya. Saya pernah naik Grab ya. Ternyata supirnya adalah advokat. Jadi ada profesi advokat yang tidak sukses juga. Dia bisa membawa Grab, dia bawa ngojek ya. Kenapa? Karena memang dalam persaingan dunia advokat hari-hari ini banyak orang bisa menjadi advokat hari ini. Tapi kita juga tidak bisa bilang bahwa advokat itu semua baik. Saya tidak bisa bilang begitu. Ada pun juga advokat-advokat yang tidak baik. Ya, kenapa saya katakan tidak baik? Dia mempunyai ikat tidak baik terhadap kliennya ada. Ya, itu tidak harus kita pungkiri, gitu ya. Tapi saya tidak menyatakan bahwa semua advokat tidak baik, tidak juga. Banyak advokat juga yang jujur dan baik. Banyak yang advokat-advokat yang hari ini bekerja di lembaga bantuan hukum, yang memberikan waktunya untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terzolimi, yang tidak punya uang, dan mereka kadang hanya untuk menggugat advokat itu mengeluarkan uangnya lagi untuk mendaftar di pengadilan, membeli meterai walaupun cuma 10.000, membuat ketikan pribadi dan tidak dibayar, dia memperjuangkan hak-hak masyarakat. Gitu. Makanya kalau datang ke advokat tanya dulu, Bapak kantor hukum atau LBH? Kalau Bapak ke kantor hukum, Bapak harus bayar. Kalau Bapak ke LBH itu gratis, tapi dengan syarat harus orang yang tidak mampu dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat, lurah, kantor desa dan sebagainya. Ya, tapi tidak boleh juga kita menjustis bahwa hakim semua salah, hakim semua jual beli, hakim bisa disuap, tidak bisa begitu juga. Ada hakim-hakim yang jujur juga. Tapi halo teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Nugroho Bibi. Kali ini kita telah kedatangan salah seorang sosok yang concern dan fokus pada penanganan hukum. Beliau ini seorang advokat yang sudah lama melalang buana di bidang hukum dan telah menangani berbagai kasus. Selamat datang Mas Prof. Jeffrey Yulianto Wasapai. Ini saya biasanya manggilnya Mas Prof nih. Nah, Mas Prof, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kehidupan seorang advokat dan juga membicarakan sejumlah isu terkini. Nah, isu terkini ini nanti ada yang berkaitan dengan RUU KUHP yang sedang ramai. Ini kan juga menyangkut profesi advokat dan juga tentang ini kasus yang ramai. Ini kan ada oknum lah ya, kita sebut oknum di MA yang menerima suap. Pada waktu itu kasusnya kalau tidak salah kasus Ronald Tanur. Nah, pertama sebelum kita membahas isu kontemporer, kita mulai dengan ini Mas Prof. Kehidupan seorang advokat ini kalau kita lihat di televisi, di media massa itu terkesan glamor dan mewah. Nah, sebenarnya apakah advokat itu bayarannya segede itu sampai menampilkan kehidupan yang glamor, Mas Prof? Atau hanya pencitraan? Ya saya jawab ya. Jadi kita berbicara tentang kehidupan profesi advokat. Jadi advokat ini adalah sebuah profesi yang memang sejak dari dahulu sudah ada, dari zaman Romawi sampai dengan hari ini, dan terus melalui tahapan pembaruan demi pembaruan sehingga lahirlah undang-undang tentang advokat. Jadi profesi advokat ini adalah profesi yang diberikan bagi seseorang sarjana hukum yang dimana dia akan mengambil pendidikan khusus, dan ketika pendidikan khusus dia lulus dan dimana dia akan menempuh dengan ujian advokat, dan setelah itu dia akan melalui magang selama kurang lebih 2 tahun di kantor hukum dan juga lembaga bantuan hukum, dan setelah itu diangkat sumpah oleh pengadilan tinggi untuk diangkat menjadi seorang advokat. Nah, setelah itu maka seseorang tersebut bisa menjadi advokat atau yang disebut dengan pengacara atau yang disebut dengan lawyer, yang selaku
salah satu penegak hukum di Indonesia. Nah, kalau tadi Mas bertanya terkait bagaimana kehidupan advokat yang kelihatan glamor gitu ya, terus yang eksis di media begitu ya, terus di lapangan itu kelihatan sedikit agak sedikit keras dengan masyarakat dan sebagainya. Itu adalah eksistensi daripada karakter dari setiap pribadi advokat, di mana mereka harus memperjuangkan keadilan-keadilan yang di mana mereka berusaha agar klien-kliennya itu yang dia perjuangkan itu harus mendapatkan keadilan, rasa adil. Nah, adil itu seperti apa? Adil itu adalah suatu keadaan di mana tidak merugikan hak dari seseorang individu, baik pun kelompok dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau bicara terkait glamor, nah, advokat ini terkenal kan banyak ya, masyarakat bilang advokat itu ada yang bajunya luar biasa, menggunakan lah, saya dengar ada yang menggunakan berlian gitu ya. Kalau saya enggak menggunakan berlian. Ya kan kita kenal nih yang lagi. Itu senior saya itu yang hebat. Bang Hotmar nih biasanya kan mamerin. Jadi mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang telah berhasil dan sukses, sehingga memiliki sesuatu yang mereka ingin tonjolkan, begitu. Jadi ya mungkin bagi orang-orang lain meranggap bahwa itu adalah hal yang mungkin, wah ini orang ini memamerkan begitu. Tapi rekan-rekan advokat kami yang mungkin kelihatan glamor itu hanya menunjukkan bahwa dia bisa berhasil dengan profesi advokat dengan menggunakan benda-benda yang mewah. Jadi inti dari itu adalah seperti itu. Jadi mereka berhasil, mungkin mereka mempunyai mobil sport, mempunyai jas yang mahal, dan menggunakan perhiasan-perhiasan yang mewah. Mungkin seperti itu. Jadi itu adalah wujud daripada dia menggunakan produk-produk yang di pasaran yang disebut produk-produk mewah akibat daripada kesuksesannya dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Tapi tidak semua advokat juga sukses. Saya pernah naik Grab, ya, ternyata supirnya adalah advokat. Jadi ada profesi advokat yang tidak sukses juga. Dia bisa membawa Grab, dia bawa ngojek. Ya. Kenapa? Karena memang dalam persaingan dunia advokat hari-hari ini banyak orang bisa menjadi advokat hari ini. Ya, karena organisasi advokat sekarang sudah sangat banyak ya, tidak cuma satu organisasi advokat. Jadi masalah profesi advokat ini adalah profesi yang dimana bisa mempertahankan integritas dan pengetahuan, dan juga bisa menjaga dan mencari keadilan bagi setiap pembelaan terhadap klien-kliennya yang dia dapati. Nah, disitulah disebut advokat-advokat itu tadi. Jadi tidak semua advokat itu bisa bekerja dengan maksimal kalau dia tidak mempunyai jam terbang maupun pengalaman seperti itu. Karena ini kan berbicara jejaring ya. Jadi kalau advokat itu dia sering sidang, dia sering berperkara di lapangan, dia punya jam terbang yang tinggi, maka otomatis dia mempunyai jejaring sesama penegak hukum, maupun dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan jam terbang yang tinggi itu untuk menganalisa setiap perkara yang dia punya. Gitu. Oke Mas Prof. Nah, kira-kira berapa sih harga yang dipatok dalam menyelesaikan atau menangani perkara itu? Oh, harga ya? Harga. Jasa ya? Apakah ada batas rendah atau batas maksimalnya? Ya. Jadi kalau dalam dunia advokat itu tidak ada standar billing rate atau standar harga. Nah, inilah yang disebut advokat itu independen dan mandiri. Contoh, saya dalam penanganan perkara selama menjadi advokat dari tahun 2017 sampai sekarang ya, itu mendapatkan banyak perkara. Saya tidak pernah bisa mematok contoh dalam perkara yang sama contoh. Kalau ada perkara contoh ya, ada perkaranya perdata pertanahan. Terus besok lagi kita dapat perdata pertanahan, terus lantas kita dibayar yang sama, itu belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena dalam dunia hukum ya, ketika siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Artinya, walaupun kasusnya sama tanah, belum tentu kita bisa mendalilkan itu sama dalam perkara-perkara yang sama. Kenapa? Karena belum tentu hakimnya sama. Belum tentu lawannya kita tuh sama. Kan mungkin siapa tahu ada lawan kita yang memang dia tuh terima-terima aja digugat. Ya kan? Tapi ada yang tidak mau terima digugat. Belum tentu buktinya juga sama.
Oke. Ya kan alas bukti harus jelas dong. Kamu gugat orang, alat buktimu lemah atau prematur kan tidak bisa begitu. Kamu harus mengerti apa yang disebut dengan alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Apa yang disebut dengan hukum acara. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam proses penggugatan, makanya dalam proses mencari keadilan, dalam situasi perkara yang sama belum tentu hasilnya sama. Contoh, advokat ini mendapatkan perkara perceraian dan advokat ini mendapatkan perkara perceraian. Terus apakah hasilnya itu sama? Mungkin dalam pembagian harta gono gini, mungkin belum tentu semuanya sama. Makanya dalam setiap perkara itu dalam proses penyelesaiannya tentu membutuhkan jam terbang yang baik. Jadi advokat itu mempunyai kemampuan, keilmuan yang baik dalam menganalisa agar dia bisa memberikan advice maupun memberikan konsultasi ataupun jawaban-jawaban yang baik bagi kliennya agar perkaranya itu bisa berjalan baik untuk menguntungkan kliennya dalam kasus apapun ya, baik perdata, pidana, dan tata usaha negara. Seperti itu. Oke Mas Prof, pernah nggak sih membela klien yang salah? Membela klien yang salah? Iya, pernah nggak? Oh, pernah. Contoh gini. Contoh sekarang ini saya lagi heboh juga di media-media di Papua, mainstream dan lain sebagainya, maupun media-media yang tinggi ya, mungkin bukan Cendrawasih Post dan lain sebagainya. Paling nama saya sering disebutkan, yang sekarang ini. Kenapa? Karena saya membela tersangka, ya, tersangka saat ini, dan sekarang dalam proses pengadilan jadi terdakwa. Ya, jadi terdakwa, didakwa tindak pidana korupsi. Nah, nama saya dan kami sidang selalu diliput oleh media, ya kan? Masyarakat umum kan selalu bilang, wah dia kan sudah curi uang negara, ngapain bela dia? Gitu. Ngapain bela dia? Ya kan? Terus kita selaku advokat, profesi kami adalah officium nobile, profesi mulia yang tertuang dalam undang-undang advokat. Kami di sini berdiri bukan orang yang benar atau orang yang salah, bukan. Jadi bukan dalam posisi ini benar, ini salah, bukan. Kami berdiri dalam penegakan hukum. Kita memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan posisi dia salah atau dia benar. Kalau dia benar, maka kita akan memperjuangkan sebuah kebenaran. Kalau dia salah, maka kita akan memperjuangkan hak-hak dia dalam kesalahannya dia. Contoh, dia salah nih, hanya 1, tapi dituntut 2, 3. Oh, tidak bisa. Kami bertugas supaya koridor kesalahannya hanya sesuai dengan apa yang dia langgar. Supaya dia menerima kesalahan sesuai apa yang dia langgar. Begini dalam proses pelanggaran itu dia jujur. Dia jujur. Dia meminta maaf, dia melakukan pembelaan diri, dia kooperatif. Ini adalah unsur-unsur kebaikan yang harus kami sampaikan di persidangan. Supaya hakim menimbang bahwa ada sebuah kejujuran, bahwa ada sebuah niat baik untuk mengakui kesalahannya dia. Bahkan kalau misalnya sampai tindak pidana, dia mau memberikan ganti rugi terhadap tindakan pidana yang dia lakukan terhadap korban. Maka hal-hal ini harus kami lakukan untuk memberikan akses keadilan dalam penyampaian perjuangan bagi orang yang bersalah tadi. Nah, jadilah inilah advokat tuh di situ. Jadi kadang masyarakat itu selalu melihat bahwa, wah kenapa sih kamu cuma bela-bela koruptor saja? Jelas salah lah seolah-olah. Oh kenapa kamu nih cuma bela-bela orang berduit saja? Oh kamu nih cuma bela orang yang benar saja. Tidak begitu. Advokat bukan masalah benar salah. Advokat adalah hadir sebagai responitas kita untuk melakukan pembelaan terkait akses keadilan untuk penegakan hukum bagi semua masyarakat dan rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya kepada pribadi yang benar maupun yang salah, seperti itu. Oke, ya begitu ya. Teman-teman bisa di-highlight itu bahwa advokat ini bukan membela siapa yang benar dan salah, tapi keadilannya ya. Oke, Mas Prof, kita bergeser ke isu yang sedang hangat nih, tentang RUU KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini kan disebut-sebut RUU ini bisa melindungi hak atau apa ya, jaminan untuk advokat.
apa benar nggak sih isinya itu melindungi advokat gitu? Ya. Apakah sebelumnya ini advokat tidak dilindungi? Ya, ini memang sangat luar biasa. Kita harus mengucapkan apresiasi ya, apresiasi setinggi-tingginya bagi pemerintah dan pada khususnya untuk pemerintahan yang dibawa Bapak Presiden Prabowo dan juga institusi yang bernaung ya, lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif ya, yang sudah membuat rancangan undang KUHP ini ya, KUHP ini sehingga ini menjadi semangat bagi profesi advokat, perlindungan bagi profesi advokat. Kenapa? Karena dalam undang-undang advokat itu belum maksimal dalam proses protek terhadap profesi advokat. Lalu advokat itu melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa advokat itu memiliki hak imunitas yang dilindungi baik di dalam maupun di luar persidangan ketika memiliki hak etikat baik untuk membela kliennya. Namun dalam proses MK tadi itu, putusan MK itu belum diadopsi dalam peraturan. Nah, dengan KUHP yang baru ini tentunya menjadi dasar yang kuat untuk memprotek profesi advokat. Jadi advokat itu tidak dapat dituntut ya, baik pidana maupun perdata ketika dia melakukan ikikat baik untuk melindungi, membela hak-hak dari kliennya. Nah, melindungi maksudnya gimana? Maksudnya dia melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jangan ada pihak lain yang melaporkan advokat, dia lagi membela orang, oh kamu membela orang, saya lapor kamu. Kamu lindungi orang yang bersalah, oh itu kan tidak bisa terjadi. Dan juga secara perdata, advokat ini melakukan hal yang baik untuk kliennya, namun kliennya berpikir, wah tidak itu kamu bikin begitu saya rugi, harusnya kan bisa dijual dengan harga yang tinggi, karena kamu jual begitu rugi saya murah. Padahal advokat itu niatnya baik, dia dilaporkan di polisi. Oleh kliennya sendiri. Oleh kliennya sendiri. Makanya ini contoh saja, contoh-contoh seperti itu, baik pidana dan perdata supaya tidak terjadi dalam profesi advokat. Karena advokat itu melakukan tugas sesuai dengan surat kuasa yang dia terima, demi hal-hal, demi kebaikan, ikikat yang baik untuk membela hak-hak daripada kliennya. Nah, ini juga harus dilindungi dalam tugas pelayanan selaku penegak hukum dalam profesi advokat, lawyer, dan juga pengacara di Indonesia. Sering nggak sih atau pernah kejadian advokat ini dikriminalisasi begitu? Oh, sering, banyak. Kita bisa lihat di Google, ya. Banyak berita-berita terkait seperti itu. Ya, tapi kita juga tidak bisa bilang bahwa advokat itu semua baik. Saya tidak bisa bilang begitu. Ada pun juga advokat-advokat yang tidak baik. Ya, kenapa saya katakan tidak baik? Dia mempunyai ikikat tidak baik terhadap kliennya, ada. Ya, itu tidak harus kita pungkiri, gitu ya. Tapi saya tidak menyatakan bahwa semua advokat tidak baik, tidak juga. Banyak advokat juga yang jujur dan baik. Banyak yang advokat-advokat yang hari ini bekerja di lembaga bantuan hukum, yang memberikan waktunya untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terzolimi, yang tidak punya uang, dan mereka kadang hanya untuk menggugat advokat itu mengeluarkan uangnya lagi untuk mendaftar di pengadilan, membeli materai walaupun cuma 10.000, membuat ketikan pribadi dan tidak dibayar, dia memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jadi kita tidak bisa bilang ada advokat yang tidak baik juga, ada advokat yang baik. Nah, jadi kita dalam dunia profesi advokat ini ada hal-hal yang terjadi, dinamika yang terjadi, dan kita mengapresiasi dengan ada KUHP yang baru ini sehingga profesi advokat ini dilindungi, dan organisasi-organisasi advokat yang dibentuk dalam undang-undang advokat harus melindungi seluruh anggota-anggotanya. Advokat, pengacara, lawyer, semua konsultan hukum, agar mereka bisa bekerja dengan baik dan juga mendapatkan hak-hak dalam proses pelayanannya. Seperti itu. Nah, inilah tugas-tugas profesi advokat yang dibilang mulia. Kenapa? Karena advokat ini dalam bekerja dulu, kalau orang-orang lain kan kerja jelas ya. Nah, kalau advokat kan kerja harus ada komitmen, adanya kesepakatan. Nah, seperti itu. Nah, kita nyambung kayak tadi. Kenapa advokat itu bisa kaya raya? Ya, kalau dapat perkara yang besar, menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Terus kasusnya menang, dia dapat 20% contoh atau 30%, atau sekian yang komitmen yang disepakati dengan kliennya. Hasil jual lahan, terus sekian puluh miliar dia dapat sekian, bisa beli mobil. Itu kayaknya begitu. Tapi ada advokat juga yang membela rakyat miskin.
mungkin petani atau nelayan atau apa yang terzolimi dengan peraturan, ditahan, tidak ada duit. Ya, lembaga bantuan hukum. Contoh kayak saya punya lembaga bantuan hukum. Iya, ini apa saja ini Prof, lembaga bantuan hukum? Saya punya lembaga bantuan hukum tahun 2018 saya dirikan. Namanya Lembaga Bantuan Hukum Garuda Muda Nusantara. Nah, jadi kenapa Garuda Muda Nusantara? Karena pada saat itu saya bergabung dengan sebuah organisasi partai politik yang namanya Gerakan Perubahan Indonesia. Dulu disebut dengan Garuda. Itu berubah menjadi Garda Perubahan Indonesia. Setelah itu berubah menjadi Partai Republik. Setelah itu berubah menjadi Garda Republik Indonesia. Nah, jadi makanya saya mendirikan Garuda karena waktu itu visi misi saya, karena partai politik berfokus pada proses penciptaan laboratorium kepemimpinan di bidang politik. Maka ketika saya menjadi advokat, saya harus menciptakan wadah dari partai politik membentuk entitas baru, yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang tidak meminta seripiah pun dari masyarakat yang terzolimi. Kami bantu secara gratis lewat Lembaga Bantuan Hukum. Tujuannya untuk apa? Supaya masyarakat-masyarakat ini mendapatkan akses keadilan. Begitu. Nah, jadi LBH ini khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Tapi tidak juga saya mencari yang gratis. Kan saya punya anak, punya istri, punya kerjaan. Saya punya kantor hukum juga ada. Nah, kalau kantor hukum saya kebetulan ada 2, ya. Yang satu namanya Jeffrey and Partner, yang berikutnya adalah Perisai Keadilan. Yang paling banyak saya gunakan adalah Perisai Keadilan. Kenapa saya menggunakan Perisai Keadilan? Karena saya mau semua teman-teman advokat yang bekerja di saya, teman-teman lawyer yang bekerja di saya, teman-teman pengacara yang bekerja sama dengan saya, yang partner-partner itu ketika menggunakan Perisai Keadilan, ini memayungi kita dalam sebuah kantor hukum yang tidak menggunakan identitas nama pribadi. Makanya disebut perisai, pelindung. Dan keadilan adalah memberikan akses kepada semua orang. Nah, ini di mana lokasinya, Prof? Kalau Perisai Keadilan sendiri hari ini sudah mempunyai cabang 4 di Indonesia. Ya, di Indonesia Timur ada di Kota Jayapura, di wilayah Jawa Tengah ada di Pekalongan, di wilayah DKI Jakarta atau Jakarta ada di Jakarta Barat, dan juga di wilayah Sulawesi ada di Makassar. Nah, jadi saya memang menggunakan partner-partner untuk membuka cabang-cabang kantor hukum kami. Ya, jadi kalau Perisai Keadilan itu atau Jeffrey and Partner itu kita bicara komersil, jadi memang ada nilai tertentu yang kita sepakati dengan klien kita. Jadi ada biaya operasional, ada biaya fee ketika kita memenangkan perkara itu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menghidupi kantor hukum. Nah, kantor hukum itu juga kalau misalnya kita dapat rezeki dari situ, kadang juga kita substitusi ke Lembaga Bantuan Hukum untuk membantu perkara-perkara di Lembaga Bantuan Hukum. Karena Lembaga Bantuan Hukum ini biasanya untuk surat keterangan tidak mampu, atau mungkin orang-orang yang memang tidak mampu ketika dia mau dibantu sama Lembaga Bantuan Hukum, dia harus menggunakan surat keterangan tidak mampu. Dan juga kami selaku lawyer-lawyer terpaksa bekerja, ya. Di awal itu kami tidak menggunakan uang dari masyarakat, jadi kami menggunakan kantong pribadi, membeli materai sendiri, gitu kan, menyetak kertas kop sendiri, terus membuat tanda tangan, datang ke tempat klien kita, wawancara, melakukan advokasi apa yang jadi permasalahan dia, melakukan pembelaan. Kalau pidana ya kami berkoordinasi dengan penegak hukum yang lainnya, yang otomatis operasional semua sendiri. Nah, bayangin aja itu jadi Lembaga Bantuan Hukum sendiri. Tapi dengan adanya saya mempunyai kantor hukum, yang saya mendapatkan finansial di situ, maka saya melakukan substitusi kemampuan keuangan saya ke LBH. Nah, disitulah wujud pro bono ataupun wujud daripada seorang advokat yang melayani, memberikan waktunya secara gratis di Lembaga Bantuan Hukum. Seperti itu. Makanya kalau datang ke advokat, tanya dulu, Bapak kantor hukum atau LBH? Kalau Bapak ke kantor hukum, Bapak harus bayar. Kalau Bapak ke LBH, itu gratis. Tapi dengan syarat, harus orang yang tidak mampu dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat, lurah, kantor desa dan sebagainya. Tapi tidak semua LBH kan ya yang memberikan pelayanan atau pembelaan gratis begitu. Apa semua ini? Namanya Lembaga Bantuan Hukum itu harus bersifat gratis. Karena ada peraturan ada peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011 terkait pusat bantuan hukum. Nah, itu disebut dengan salah satunya adalah LBH. Jadi pada prinsipnya LBH itu harus melakukan bantuan hukum secara gratis, karena itu tempat di mana pengacara itu berpraktek dan juga bersosialisasi terhadap masyarakat secara umum. Makanya LBH itu kan tidak untuk hal-hal komersil.
Nah, jadi gitu. Makanya kan lembaga bantuan hukum seperti itu. Oke, nah itu tadi seputar kehidupan dan juga kondisi perlindungan dari advokat. Kita beralih nih Prof ke isu-isu yang sedang happen. Ini terkait dengan lembaga tertinggi yaitu MA. Ini yang harusnya menjadi institusi penegak hukum tertinggi, tapi nyatanya baru-baru ini ada kasus nih Prof, terjadi istilahnya tanda kutip jual beli hukum begitu kan. Nah itu ada salah satu ex pegawai MA itu terlibat kasus ini penyuapan dari ini OTT ya? Iya, dari siapa dulu itu ada pelaku lah yang sampai-sampai divonis bebas yaitu Ronald Tanur. Ini kira-kira pandangan Mas Prof ini seperti apa? Kok bisa-bisanya lembaga tertinggi nih sampai terkontaminasi dalam kasus jual beli hukum lah istilahnya. Jadi kalau pertanyaannya tadi terkait kasus suap ya. Jadi kasus suap terkait perkara pidana. Jadi kalau berbicara itu kan kalau saya nggak salah di Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung. Jadi kalau kita masyarakat perlu tahu dalam proses peradilan kita ada yang disebut dengan tahapan pertama di pengadilan negeri, tahapan kedua di pengadilan tinggi, tahapan ketiga di Mahkamah Agung, maupun nanti ketika ada hal-hal yang tidak masih terus mencari keadilan akan dilakukan dengan peninjauan kembali dan lain sebagainya. Atau mungkin masih banyak ya, ada proses garasi dan lain sebagainya. Pada prinsipnya gini, kalau kita berbicara tentang kasus suap di ruang lingkup peradilan, ya, memang kita miris ya, kita miris. Kenapa kita miris? Karena kita tahu bahwa hakim yang memutuskan sebuah perkara, hakim bertindak selaku jabatan yang mewakili rasa adil bagi setiap warga negara. Rasa adil. Artinya hakim itu hadir selaku fungsi ketuhanan, kesucian daripada, keagungan daripada sebuah peradilan. Maka kalau misalkan terjadi suap ataupun apapun itu ya yang terjadi ya, terus singkat cerita terjadi jual beli perkara di mana hakim ikut terlibat ya, ataupun oknum-oknum itu terlibat dalam tubuh Mahkamah Agung, dalam tubuh institusi ini. Maka ini sebenarnya hal yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa, sistem kita belum sempurna. Ya, tapi tidak boleh juga kita menjustis bahwa hakim semua salah, hakim semua jual beli, hakim bisa disuap, tidak bisa begitu juga. Ada hakim-hakim yang jujur juga. Tapi dengan perkara ini, dengan situasi ini, dengan hal yang menjadi sorotan bagi masyarakat terkait ketidakadilan hakim dalam memutuskan ini dan adanya ruang, adanya kesempatan. Nah, ini pemerintah, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, ini harus duduk bersama-sama, harus mencari solusi. Bagaimana mekanisme keadilan itu harus adil prosesnya. Hakim juga jangan mau dibayar. Hakim juga jangan mau disogok. Apakah ini karena gaji atau pendapatan hakim kurang tinggi sampai-sampai yang Mas Prof tadi bilang bahwa hakim ini adalah perwakilan dari Tuhan untuk sebuah keadilan gitu kan? Ini kan kembali kepada moral dan etika. Jadi ketika seseorang menjadi hakim, dia sadar bahwa dia menjadi seseorang yang berbeda, mengambil keputusan untuk kehidupan sebuah institusi maupun sebuah manusia individu di bumi ini, yang bukan hanya di Indonesia kalau profesinya hakim. Tetapi dalam ruang lingkup hukum yang berlaku di Indonesia, ketika hakim itu mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu bersifat final dan mengikat. Ini mempengaruhi hidup manusia. Maka kalau terjadi suap kayak begini,
Kalau terjadi putusan yang tidak benar seperti itu, harus ada perubahan besar yang terjadi. Dengan kasus ini harus ada evaluasi besar-besaran yang terjadi. Harus ditemukan bagaimana cara sehingga hakim ini bisa disuap. Apa motifnya? Oke. Nah, gitu. Kalau memang masalah gaji, ya pemerintah harus duduk dengan lembaga yudikatif, lembaga peradilan. Kalau hakim-hakim ini mungkin tidak sejahtera, terus lantas mereka gampang disuap karena mereka membutuhkan uang untuk hidup anak istrinya, ya berarti harus bagaimana? Dan juga kembali ke moralitas. Kalau kamu memang tidak mau menjadi hakim dengan gaji segitu, jangan jadi hakim. Oke. Kan begitu. Oke Mas Prof, nah itu tadi harus ada perubahan dan evaluasi. Ini perubahan dan evaluasi yang seperti apa ini harusnya? Tata laksana dan proses rekrutmen. Jadi tata laksana terkait proses dalam pemeriksaan berkas perkara. Agar hakim-hakim ini tidak boleh diintervensi. Hakim-hakim ini tidak boleh diiming-imingi. Itu bagaimana caranya? Nah, harus cari solusinya. Supaya tidak terjadi kayak proses penyuapan. Tidak ada ekosistem yang bisa menyuap hakim. Nah, harus ditemukan caranya. Nah, itu selesai itu untuk cara itu. Terus kembali dalam proses rekrutmen. Kamu sadar kamu hakim. Maka kamu tidak boleh ketemu dengan orang-orang yang berkait dengan perkara. Oh Pak, saya datang. Saya mau mewakili Bapak ini karena anak saya ada berperkara-perkara ini. Oh, kamu nggak boleh ketemu. Oh Pak, saya minta maaf ya, saya nggak bisa ketemu Bapak ya. Langsung menolak. Itulah integritas seorang hakim. Karena hakim berbicara ya di atas ya dan bicara tidak di atas tidak. Mempertimbangkan hal yang bersifat baik untuk kebaikan bersama dan melihat hal-hal yang sekiranya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Maka hakim ini mewakili daripada tangan Tuhan dalam setiap putusan-putusannya. Maka hakim harus mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang mencintai seluruh umat. Dan memutuskan berdasarkan azas-azas yang benar, asas-asas yang baik, dan asas-asas yang tidak merugikan atas individu, golongan, ras, dan lain sebagainya. Jadi dia harus berkata jujur untuk segalanya. Itulah hakim. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih Prof. Kira-kira apa pesan atau saran ya untuk memperbaiki penanganan hukum atau penanganan kasus-kasus agar tidak terulang kayak gini nih? Ya, jadi kalau berbicara tentang bagaimana supaya ke depan adanya kemajuan dalam proses sistem keadilan atau peradilan yang ada di negara kita, ya, perlunya negara itu hadir bersama semua stakeholder untuk membangun komunikasi yang aktif, jangan pasif, aktif, dan memberikan peluang kepada semua penegak hukum untuk bisa berkomunikasi dan merasakan setara. Jangan penegak hukum yang ini menyatakan dia lebih hebat dari penegakan hukum yang ini atau yang lain. Harus ada keadilan. Tadi kita bahas tentang KUHP. Saya mengucapkan apresiasi. Akhirnya sekarang pengacara itu ketika dia mendampingi kliennya, dia sekarang bisa melakukan bersuara. Dia bisa menyatakan bahwa menolak dalam proses pemeriksaan kepada kliennya. Itu dalam rancangan KUHP yang baru. Dulu kan tidak bisa. Ruang klarifikasi begitu ya Mas Prof. Jadi tidak bisa menyatakan keberatan, tidak bisa, cuma advokat cuma diam doang. Atau mungkin kliennya minta dia punya pendapat, dia kasih tahu. Seperti itu. Tapi dengan KUHP yang baru ini, maka adanya kesempatan bagi advokat itu. Jadi ini kan adanya ruang. Ya kalau memang ada hal-hal yang kurang berkembang, hal-hal yang harus kita perbaiki, maka mari pemerintah, mari lembaga-lembaga negara yang berhubungan dengan keadilan, supremasi hukum dan lain sebagainya, kita duduk bersama-sama mencari solusi, meramu sebuah ekosistem peradilan yang baik dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, supaya Indonesia ini menjadi negara yang bukan hanya demokratis, yang bukan mempunyai Tuhan, agama, yang agamais saja, tetapi Indonesia menjadi negara yang adil, menciptakan kehidupan yang nyaman bagi seluruh warga negara, untuk merasakan kedamaian dan rasa keadilan.
Nah, itu otomatis kita ke depan akan melahirkan generasi-generasi yang akan menghargai setiap aspek keadilan yang berlaku di negara kita. Seperti itu. Oke, ya mungkin itu perbincangan kita dengan Mas Prof. Mas Prof ini kan juga salah satu tokoh Papua yang mengembangkan Partai Garda Republik di wilayah Papua. Oke, terus ikuti perbincangan kami di channel Partai Garda Republik Indonesia. Saya sampaikan terima kasih dan jangan lupa komen dan subscribe channel kami. Salam.